Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan laporan proyek probabilitas mata kuliah grafika komputer, yaitu tentang visualisasi anatomi jantung manusia dalam bentuk 3D AR. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Muhammad Dafa Arkanudin dengan 3 digit NIM 160. Yang kedua ada Eka Fitrianur NIM 165. Yang ketiga ada Habibur Rahman NIM 166. Yang keempat ada Ainun Jariah NIM 170, dan yang terakhir ada saya sendiri Rizky Bisma Ramadan dengan NIM 181. Oke, jadi latar belakang dari tugas proyek kami. Yang pertama itu dalam dunia pendidikan, teknologi AR atau Augmented Reality semakin banyak dimanfaatkan untuk mendukung proses pembelajaran yang interaktif dan menarik. Salah satu topik penting dalam ilmu biologi adalah pemahaman mengenai organ vital manusia, seperti jantung contohnya. Namun, memahami struktur dan fungsi jantung hanya melalui gambar 2 dimensi atau buku teks seringkali tidak cukup. Oleh karena itu, dengan memanfaatkan AR dan model 3D, siswa dapat melihat dan berinteraksi langsung dengan model jantung secara virtual dalam ruang nyata. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman konsep dan minat belajar siswa terhadap materi anatomi manusia. Lalu ada tujuan juga dari tugas proyek yang kami kerjakan, yaitu ada 4 tujuan. Yang pertama, menyediakan media pembelajaran interaktif menggunakan teknologi AR berbasis web. Yang kedua, model 3D jantung manusia yang dapat dilihat secara real time melalui kamera menggunakan marker AR. Lalu yang ketiga, memberikan informasi deskriptif tentang fungsi jantung secara visual dan kontekstual saat marker dikenali. Lalu yang terakhir, meningkatkan efektivitas pembelajaran anatomi jantung melalui pendekatan visual yang lebih nyata dan menarik. Lalu di sini juga ada beberapa sasaran pengguna aplikasi, yaitu meliputi pelajar SMP atau SMA yang sedang mempelajari sistem peredaran darah dan organ tubuh manusia. Lalu ada juga guru atau tenaga pengajar sebagai alat bantu untuk mengajar yang lebih menarik daripada model 2 dimensi atau buku teks. Sepertinya sekarang agak kurang. Lalu yang ketiga ada masyarakat umum, khususnya mereka yang tertarik dengan topik kesehatan dan anatomi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan. Yang pertama itu desain dan perancangan aplikasi. Marker atau metode markerless yang digunakan aplikasi ini menggunakan metode marker based AR, yaitu Augmented Reality, yang membutuhkan penanda visual marker untuk memunculkan objek 3D. Marker yang digunakan adalah preset hero dari ARJS, marker standar dengan pola kotak hitam putih yang dikenali secara default oleh pustaka ARJS. Alasan pemilihan marker hero: yang pertama, mudah digunakan dan tersedia langsung dalam pustaka ARJS. Yang kedua, tingkat deteksi tinggi dan akurat. Yang ketiga, tidak terlalu mendesain marker secara manual. Metode markerless tanpa marker tidak digunakan dalam aplikasi ini. Sumber model 3D. Model 3D yang digunakan adalah jantung manusia dalam format GL Transmission Format Binary. Model ini dimuat menggunakan sintaks HTML. Sumber model 3D. Model bisa diperoleh dari repositori online. Jika tidak disebutkan sumber eksplisit, maka kemungkinan besar menggunakan model dari repositori terbuka. Jika model dibuat sendiri, maka software seperti Blender dapat digunakan untuk modeling dan mengekspor ke format GLB. 2. Antarmuka menggunakan UI UX. Tampilan awal. Yang pertama, saat aplikasi pertama dibuka, pengguna langsung melihat layar kamera webcam. Yang kedua, tidak ada menu atau tombol khusus, tampilan bersih dan fokus pada deteksi marker. Yang ketiga, kamera aktif secara otomatis untuk mengenali marker. Tampilan saat AR aktif. Ketika marker hero terdeteksi, yang pertama muncul model 3D jantung yang mengambang di atas marker. Yang kedua, muncul judul jantung manusia di atas model. Yang ketiga, muncul deskripsi fungsi jantung di bagian bawah layar, tidak ikut bergerak dengan kamera. Yang keempat, model dapat dilihat dari berbagai sudut dengan menggeser posisi marker atau kamera. Tombol interaksi. Saat ini aplikasi belum memiliki tombol interaksi tambahan seperti suara, rotasi, atau informasi lanjut. Yang pertama, interaksi hanya terjadi melalui deteksi marker. Yang kedua, marker muncul
model dan deskripsi tampil. Yang ketiga, marker hilang, model dan deskripsi menghilang. Untuk pengembangan lebih lanjut, tombol-tombol seperti putar animasi, penjelasan suara, atau detail organ bisa ditambahkan. Yang ketiga itu tools dan teknologi. Software yang digunakan itu GitHub, Visual Studio Code, hardware yang digunakan laptop dan smartphone. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, yang keempat ada implementasi dan pengujian. Di bab 4.1 yaitu proses implementasi, walaupun aplikasi ini tidak menggunakan Unity, melainkan berbasis web AR dengan ARJS dan A-Frame, proses implementasinya tetap mencakup beberapa tahap penting. Yang pertama, penempatan marker. Aplikasi menggunakan marker preset hero, yaitu marker yang sudah disediakan oleh ARJS. Selanjutnya, marker dicetak dalam kertas dan digunakan sebagai pemicu utama agar objek 3D bisa ditampilkan saat dikenali oleh kamera. Selanjutnya, marker perlu diletakkan di tempat datar dan memiliki pencahayaan yang cukup agar bisa dikenali dengan stabil. Yang kedua, integrasi model 3D. Model jantung manusia dalam format GLB ditempatkan di folder lokal. Lalu, model atau jantung GLB diintegrasi dilakukan melalui tag A-Frame. HTML model dimuat saat marker hero dikenali oleh kamera. Yang ketiga, deploy web AR sebagai pengganti build ke aplikasi. Karena berbasis HTML dan JavaScript, aplikasi ini tidak di-build ke dalam aplikasi, namun aplikasi dapat di-host secara online, misalnya via GitHub atau Netlify, dan diakses melalui browser mobile Android. Selanjutnya, langkah opsional yaitu aplikasi web ini bisa dikonversi menjadi aplikasi menggunakan wrapper seperti WebView di Android Studio jika diinginkan. Poin 4.2 yaitu pengujian aplikasi. Yang pertama, uji coba di perangkat Android. Pengujian dilakukan di beberapa perangkat Android dengan spesifikasi berbeda, kamera atau browser. Selanjutnya, aplikasi dibuka melalui browser Chrome di Android, lalu kamera aktif otomatis. Yang kedua, ada respons aplikasi, yaitu waktu deteksi marker cepat, objek muncul dalam hitungan detik saat marker terlihat oleh kamera. Selanjutnya, deskripsi teks muncul otomatis saat marker dikenali, dan hilang saat marker tidak terlihat. Selanjutnya, tidak diperlukan instalasi tambahan, cukup buka URL aplikasi di browser. Yang ketiga, kestabilan. Aplikasi cukup stabil asalkan yang pertama, kamera dalam fokus, kedua, pencahayaan cukup, ketiga, marker tidak buram atau terlihat kecil. Yang keempat, kesesuaian fitur. Semua fitur berjalan sesuai harapan. Yang pertama, model jantung muncul dengan skala dan posisi yang tepat. Kedua, teks deskripsi tampil dan sembunyi otomatis sesuai kondisi marker. Ketiga, interaksi berjalan otomatis tanpa tombol tambahan. Selanjutnya untuk hasil dan dokumentasi. Desain konsep ini, topik aplikasi dan sasaran pengguna. Aplikasi ini mengangkat topik visualisasi anatomi jantung manusia dalam bentuk 3D menggunakan teknologi AR. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pemahaman pengguna terhadap struktur dan fungsi jantung melalui pendekatan visual yang interaktif. Sasaran penggunanya itu pelajar SMP atau SMA, serta guru dan tenaga pengajar lainnya. Selanjutnya ada alur penggunaan aplikasi. Berikut adalah alur penggunaan aplikasi secara umum. Yang pertama, pengguna membuka aplikasi melalui browser, baik di laptop maupun smartphone. Kedua, kamera akan aktif secara otomatis. Ketiga, pengguna mengarahkan kamera ke marker hero. Dan yang keempat, jika marker dikenali, maka model 3D jantung manusia muncul secara otomatis di atas marker. Selanjutnya, teks deskripsi mengenai fungsi jantung akan tampil di bagian bawah layar. Yang kelima, jika marker hilang dari kamera, maka model dan deskripsi akan menghilang otomatis. Yang keenam, pengguna dapat menggeser posisi marker untuk melihat model jantung dari berbagai sudut. Berikut adalah dokumentasi pendukungnya. Oke, saya akan melanjutkan sedikit penjelasan tentang program ini. Nah, yang pertama itu ada head. Untuk membuat library frame untuk VR atau AR 3D. Nah, terus membuat plugin AR.js supaya frame bisa tracking marker AR. Nah, yang kedua itu ada komponen marker event. Mendaftarkan komponen frame bernama marker event. Saat marker hero terdeteksi, marker font, deskripsi ditampilkan visible true. Saat marker hilang, marker loss, deskripsi disembunyikan, visible false. Nah, yang ketiga itu ada scan. Dunia AR diatur untuk menggunakan webcam. Nah, yang keempat ada marker. Gunakan marker hero bawaan ARJS. Komponen marker event aktif di sini untuk memicu tampilan sembunyi deskripsi. Nah, yang kelima itu ada model jantung. Membuat file model 3D jantung.glb di atas marker hero, diperbesar scale dan diposisikan di tengah marker. Nah, yang keenam itu ada judul,
Teks jantung manusia muncul di atas model. Yang ketujuh itu ada deskripsi. Teks panjang deskripsi jantung, default visible false, disembunyikan, muncul hanya saat marker terdeteksi. Nah, yang ke-8 itu ada kamera AR. Wajib untuk melihat marker via webcam. Nah, terus ada screenshotan hasil outputnya. Nah, di situ ada gambar jantung.glb-nya, terus ada jantung manusia. Oke, saya lanjutkan. Untuk kesimpulan dan saran, untuk kesimpulan dulu, itu pembuatan aplikasi AR jantung 3D berbasis ARJS telah berhasil diselesaikan dengan baik. Aplikasi ini mampu menampilkan model 3D jantung manusia secara real-time saat kamera mendeteksi marker hero. Kemudian fitur yang telah berhasil diimplementasikan meliputi: 1. Ada deteksi marker berbasis kamera. 2. Ada tampilan model 3D jantung yang stabil dan terletak tepat di atas marker. Yang ketiga, munculnya teks deskripsi otomatis yang menjelaskan fungsi jantung secara singkat. Yang keempat, akses aplikasi langsung melalui browser atau web base tanpa perlu instalasi tambahan. Aplikasi ini telah diuji dan berfungsi sesuai dengan tujuan awal, yaitu sebagai media pembelajaran interaktif berbasis augmented reality untuk membantu siswa memahami anatomi jantung secara lebih visual dan menyenangkan. Kemudian ada saran agar aplikasi ini lebih lengkap dan bermanfaat ke depannya, berikut beberapa saran pengembangan. Yaitu ada nomor 1 untuk penambahan animasi 3D, menambahkan animasi detak jantung agar tampilan lebih hidup dan menggambarkan fungsi jantung secara nyata. Yang kedua, interaksi tambahan, misalnya tombol untuk menggantikan tampilan, mendengarkan penjelasan suara, atau melihat bagian-bagian jantung lebih detail. Misal, valvula, bilik, dan serambi. 3. Ada multi-organ atau multi-organ AR. Mengembangkan aplikasi ini menjadi paket edukasi anatomi, misal dengan menambahkan organ lain seperti paru-paru, hati, ginjal, dan lain-lain. 4. Konversi ke aplikasi mobile atau APK untuk kemudahan akses offline dan bisa dijalankan tanpa browser. 5. Ada publikasi ke platform, misal di Play Store, itch.io, atau digunakan sebagai media belajar di sekolah secara resmi. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami yang dapat disampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.